Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nur Fadila, mahasiswa dari STIK Makassar, Ilmu Kesehatan. Nah, kali ini saya akan membuat video singkat tentang bagaimana cara pemasangan infus dan bagaimana cara pemasangan oksigen kepada klien. Untuk itu, selamat menyaksikan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Prosedur pemasangan infus. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah tahap prainteraksi. Nah, di dalam tahap prainteraksi ini yang pertama-tama kita lakukan adalah verifikasi data sebelumnya. Kemudian kita menyiapkan alat dan bahan, diantaranya yaitu yang pertama standar infus, yang kedua infus cairan dan infus diatur sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga jarum atau aboket sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, 4 perlak dan turniket, 5 plaster dan gunting, 6 bengkok, 7 sarung tangan bersih, 8 kasa steril, 9 kapas alkohol, dan 10 betadin jika diperlukan. Selanjutnya tahap orientasi. Pertama-tama kita datangi pasien terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Kemudian kita jelaskan tujuan. Lalu setelah itu kita tanyakan kesiapan kepada klien. Setelah itu kita masuk ke tahap kerja. Tahap kerja ini dimana kita melakukan suatu tindakan atau suatu prosedur. Kita siapkan pertama botol infus. Yang kedua saluran infus. Setelah itu kita masukkan saluran infus dengan botol. Lalu kita gantung botol pada standar infus. Setelah itu kita alirkan cairan sampai tidak ada udara atau gelembung dalam saluran infus ini. Nah, yang keempat kita masuk ke pengaturan posisi pasien dengan mencari vena. Setelah itu kita lakukan pemasangan perlak. Nah, kita masuk ke tahap 6. Di mana ke tahap 6 ini kita melakukan memasang torniket 5 cm dari daerah penusukan. Setelah itu kita masuk ke tahap ke-7. Di mana tahap 7 ini kita melakukan tindakan membersihkan kulit dengan kapas alkohol dengan cara memutar atau sekali usap. Setelah itu kita pertahankan vena. Pertahankan vena agar kita tidak salah tusuk dan tidak. Setelah itu kita masuk ke 9 memasukkan vena. Masukkan vena setelah masuk sebagian kiranya 0,5 cm pada suntikan. Kita mulai cabut jarum perlahan-lahan. Yang kita masukkan hanyalah aboket saja. Kemudian kita masuk ke tahap ke-10. Sudah masuk, maka fiksasi sementara biar tidak lepas. Setelah itu kita lakukan pelepasan turniket. Kemudian langkah selanjutnya 12 pasang spuit dengan selang infus yang tadi sudah siap. Selanjutnya tahap 13, mengalirkan cairan infus memastikan benar-benar masuk. Lalu lakukan fiksasi. Setelah itu maka atur tetesan cairan infus baik kebutuhan yang dibutuhkan oleh si klien. Melakukan semua tindakan, maka kita masuk ke tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini kita melakukan suatu evaluasi. Kita evaluasi semua tindakan yang kita lakukan. Setelah itu yang ke-17 kita pamit dengan pasien dengan ucapkan salam. Setelah itu kita bereskan alat-alat yang sudah dipakai, lalu kita cuci tangan. Setelah semua tindakan selesai, maka kita akan melakukan dokumentasi tindakan seperti waktu, tanggal, dan hari. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pemasangan oksigen. Oke, kita next pembahasan ya. Yang pertama adalah tahap prainteraksi. Nah, di dalam tahap prainteraksi ini yang pertama-tama kita lakukan adalah verifikasi data sebelumnya. Kemudian kita menyiapkan alat dan bahan, diantaranya yaitu yang pertama kanula hidung dengan ukuran yang sesuai. 2. Tabung oksigen atau sumber oksigen lainnya. Ketiga, regulator oksigen yang terpasang ke sumber oksigen. 4. Flow meter untuk mengatur kecepatan aliran oksigen. Dan yang kelima, humidifier.
Selanjutnya, tahap orientasi. Pertama-tama kita datangi pasien terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Kemudian kita jelaskan tujuan. Lalu, setelah itu kita tanyakan kesiapan kepada klien. Selanjutnya, tahap kerja. Yang pertama kita lakukan adalah cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, atur aliran oksigen dengan kecepatan yang dibutuhkan, biasanya 1-6 liter per menit. Kemudian, observasi humidifier pada tabung dengan adanya gelombang air. Setelah itu, tanyakan kepada klien untuk posisi nyamannya. Apakah ia ingin posisi terbaring atau posisi setengah duduk? Setelah itu kita masuk ke pemasangan nasal kanul ke hidung klien dan atur pengikat untuk kenyamanan si klien ini. Setelah pemasangan nasal kanul, maka periksa nasal kanul setiap 6-8 jam. Lalu lakukan dokumentasi, catat kecepatan aliran oksigen, rute pemberian, dan respon klien. Tahap terakhir adalah cuci tangan setelah melakukan tindakan. Sekian dari video saya, bye-bye. Jangan lupa jaga jarak, hindari keramaian, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Jangan lupa ikuti himbauan pemerintah, yaitu menghimbau kepada seluruh masyarakat agar ikut berupa mencegah datangnya virus corona dengan rajin melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat diawali dengan melakukan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Di antaranya melakukan aktivitas fisik, yaitu olahraga secara teratur, mengonsumsi buah dan sayur agar gizi seimbang, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban sehat dan sanitasi air bersih. Selain melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat juga dihimbau untuk selalu rajin cuci tangan dengan sabun setiap kita mau makan dan setelah makan, karena tangan adalah sarang kuman dan virus. Dengan mencuci tangan pakai sabun, maka kuman-kuman atau virus yang menempel di tangan akan terbawa air kerang yang mengalir, hingga tangan kita selalu bersih dan steril. Semoga kita diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rajinlah selalu untuk berikhtiar dan berdoalah kepadanya. Sekian, itulah video dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.